Representatif. Jurnal dari representatif membayangkan adegan sinium-siologi atau apakah adegan dari judul sebuah representatif arti kebangsaan di mana manusia. Dalam bahasa manusia di mana representatif setelah Indochina. Mengapa? Jauh sebelum pengertiannya di mana menjadi Indonesia. Italik, konstitusional, di mana problematic, di mana crusade, di mana jauh, di mana the dark age atau zaman sedekat tujuan Unitium Global Kingdom dari of Solitaire atau Solitarium, di mana peranan keluarga saya sebagai keluarga Mataram turunan dari Beijing atau dinasti Ming itu. Dalam arti siapa sebab kesalahan apa yang disebut constitutional italic tidak menceritakan atau lewat representatifnya Britain atau the Kingdom of United Kingdom what are. Jadi intinya jauh sebelum British masih berkebaktian dalam Salvation of the British Kingdom sebelum menjadi United Kingdom. Solitarium ataupun mengapa traktat yang disebut dinyatakan dalam cerita apa yang masih disidik, pertanyaannya siapakah konstitusional, apa itu Indonesia. Memahami cerita mengapa Republican Portfolio Indonesia. Balik lagi saya ceritakan mengapa Republican Portfolio Indonesia jadi sebuah judul. Dari konstitusional ini saya menceritakan siapa saya berperan dari keluarga turunan di mana mahkota kerajaannya adalah Hamengkubuwono. Dari ekspresi deklarasi atau diplomatik kami, keluarga Raden. Dari fungsi judul mengapa Hamengkubuwono, tapi diklaim, diketahui sama saja seperti Sultan padahal tidak sama. Dengan title Sri Sultan Hamengkubuwono itu sama sekali di luar koordinasi di awal, diasumsikan asumsiniumnya adalah benar. Sebab Pandeta status, di mana Pandeta adalah delegasinium, di mana konstitusional yang di dalam piagam apa yang dinyatakan kedaulatan Indonesia, piagam kedaulatan Indonesia di tahun 1949, beda status. Saya ingin bercerita tentang alur lintasan siapa saya, keluarga turunan dinasti Ming. Tidak sengaja menjatuhkan kekeluargaan di mana kerajaan Sriwijaya yang akhirnya disebut, bukan nggak bisa disebut kerajaan juga waktu itu di zaman the dark age sebelum Indochina, di mana Sriwijaya dinyatakan dalam arkeologi mengapa konstitusional itu tidak sengaja diruntuhkan kerajaannya atau kekuasaan Sriwijaya siapa. Namun kami dari turunan atau klaim saya dalam asumsi ini adalah sebuah pernyataan kenapa terjadi di Beijing dijadikan kota terlarang, karena yang melarang itu ya turunan kekaisaran atau kerajaan itu turunan dari siapa, dinasti Ming. Rajanya sendiri tidak pulang ke Cina atau ke dinasti di mana ada tahta kekaisaran ketiga. Dari urusan diplomatik, sebab balik lagi ke konstitusional italik, di mana sebab kesalahan perang salib atau silang diplomatik yang akhirnya salah paham, akhirnya Arabic Kingdom dan di mana Arabic Kingdom setelah Iran ya kalau nggak salah. Tapi kalau nggak salah juga
dalam asumsi ini saya bercerita mengapa keluarga di Indochina atau saya, siapa peranannya atau istilah modernnya adalah Cindo lah. Cindo di mana masih turunan langsung Cina yang memandatkan siapa akhirnya kultur Raden Pangeran Sumedang, atau apa yang disebut kalian adalah masih turunan Mataram juga atau Sundanis itu. Memenangkan mereka adalah persoalan yang beda lagi. Beda yang diinginkan oleh strukturnya tasking duty of officer Raden saat Diponegoro berstatus keberaniannya berdiplomatik meminta status covenant kepada Pulau Sumatera. Covenant Raden ini bertanya pertanyaannya beda. Mataram Covenant istilahnya, sebab Mataram Covenant adalah kerajaan yang cakupannya sehingga di mana kami merepresentatifkan mencari atau membudayakan siapa kerajaan Majapahit atau Nusantara yang seharusnya bukan miliknya siapa Mataram. Atau representatif itu bukan sama sekali pertanyaan peranan siapa yang akhirnya dalam sejarah pengakuan bilateralnya hanya sebatas Pulau Batavia di mana nilai trading ataupun di mana tuanku raja siapa Malaysian today the kingdom government of within what are republican portfolio siapa Malaysia. Tapi intinya kalau bertanya siapakah keluarga kami adalah turunan dari pembuktian sampai apa bentuk atau apa representatif bentuk civic atau sipil dari konstitusional Singapura disarankan atau direkomendasikan memenangkan siapa kategori siapa Changi, karena itu sidik kultur sejarah yang harus dipahami di mana keluarga masih terhubung dengan keluarga saya yaitu turunan Mataram. Konstitusional itu adalah realita siapa Indonesia. Dalam deklarasi Soekarno ada karena traumatik dan paranoid terjadi konstitusional beda, yaitu bentuk konstitusional Republikan Indonesia yang mereka menyatakan daulat tapi dikompromikan beda dalam tataan status tahun 1950. Sedangkan dari jarak hampir ratusan tahun yang lalu konstitusional Italik berharap dari sering bertukar arti trading global status di mana United Kingdom belum berbentuk waktu itu, atau solitarium barisan antara kerajaan yang damai. Bahkan Amerika pun udah berstatus di mana membawa kerajaan Jepang, di mana Tenno bangsawannya dan bertemu untuk bangsawan para Raden, officer atau Raden setelah Hamengkubuwono. Dipahami kami bukan turunan yang memandatkan sultan, tapi kami tidak, emang visi misinya untuk mempelajari siapa diplomatik atau deklarasi apakah yang menyebabkan penyidikan kami kaum Cina, bangsawan Cina itu yang disebut Raden akhirnya dalam deklarasi atau diplomatik vendetta tugasnya menyidik ke di mana Iran. Akhirnya terjadi lahirlah legenda Sinbad, kisah realitas siapa turunan dinasti Ming, di mana Raja Yongli tidak pulang ke Beijing di saat lintasan waktu bersejarah yang pernah berlalu. Intinya Changi yang di tradingkan landmark sebagai airport Changi itu adalah ahli perbintangan yang mempelajari kultur siapa bangsa Arabic dalam kultur Islam Sinium-Siology, atau sampai hingga apa yang disebut kalau memahami rukun Islam apakah rukun iman itu apa juga adalah murni untuk kebaktian kepada bangsa kerajaan Islamik atau kerajaan mereka dalam cara menulis yang berbeda yang disebut Arabic culture ataupun Iqra. Cara membaca yang sudah dimetodekan di mana di Indonesia. Awalnya keluarga kami atau siapa keluarga Raden
berbayang tidak bercerita tentang cara menulis abjad atau italik konstitusional membaca menulisnya. Karena tertutup hanya para raden saat itu. Tapi hingga Raden Kartini, R.A. Kartini, Raden di mana udah nikah dengan salah satu Raden juga, Raden Ajeng Kartini, hingga menyatakan Ajeng Kartini, bukan Raden lagi, karena Radennya sudah dilepas karena sudah jadi milik Raden. Jadi dimandatkan pertanyaan yang beda dari keluarga yang sesama Raden. Pernikahan silang itu masih turunan faktor sebab dari budaya yang mempelajari siapakah turunan Sriwijaya. Hingga artinya keluarga Raden atau siapa kami adalah turunan Mataram dari siapa dalam klaim saya mengasumsikan saya keturunan Kekaisaran Yongli, di mana karena tidak pulang keluarga kami yang masih tertinggal dalam aturan the line of duty atau kebaktian itu akhirnya banyak yang dihukum mati di keluarga dinasti Ming. Sebab Yongli tidak mau pulang karena bikin kesalahan di mana seharusnya dari Beijing berangkat merayakan, memandatkan apa itu yang namanya membantu konstitusional Italik atau konstitusional the old kingdom of British, dimana setelah itu lahir apa yang disebut traktat dan mereka mengakomodasikan membantu kakak yang tertua Germany Kingdom untuk memandatkan siapa Amsterdam Civic People, dimana semuanya bertanya pertanyaan yang statusnya adalah tentang konstitusional Italik, dimana dulu sebelum kekuasaan seutuhnya Eropa menjadi satu, mereka masih juga bertanya pembentukan European yang belum stabil. Hingga sekarang seharusnya sudah. Sampai ketika Anda memahami mengapa terjadi forensik studi status kultur kayak Russian yang pecah menjadi Ukraine, sebab status mereka sudah solitarium yang berjejer di awal waktu. Karena ada penjelasan yang ternyata Ukraine salah paham tentang mandat kerajaan utuh siapa Russian atau apa kultur sebenarnya, makanya kayak Federation of whom Russian is different. Makanya benar-benar seutuh-utuhnya sesuatu yang tentang global kingdom atau unitium kingdom of whom civic of our people to inside the earth, which are worth about treaties. Treaties itu biasanya disebut dalam perjanjian bilateral. Indonesia memegang, tapi Republican portfolio. Republican portfolio tidak memberdirikan siapa seperti Jepang berdiri. Jepang sendiri memiliki pertanyaan yang tadinya harusnya membantu kedaulatan, akomoditi, representatif siapa, officer siapa dari United States di awal waktu. United States sendiri beda dengan total benua apa itu Amerika, di mana Canadian sendiri berbeda status. Kalau lagi pula memahami bilateral konstitusional, Italic konstitusional, memahami asumsi nium, asumsi sitiumik ataupun yang saya menyebutkan sitiumik sebab ada agendanya tentunya. Bahkan keluarga saya seharusnya turunan siapa itu tercatat dalam sejarah lokal, namun belum karena porsi proporsionalnya belum diketahui. Namun kalau dijelajahi siapa fungsi siapa keluarga Raden, sebenarnya memiliki konstitusional yang sama perannya pentingnya seperti restorasi Meiji atau para Tenno bangsawan Jepang. Sebab itu memahami konstitusional apa itu yang kalian inginkan tapi belum dikompromikan di tahun 1950, dikompromikan langsung hyperinflasi dan kalian nilai rupiah yang turun sebab kalian salah paham dengan pernyataan
memerankan representatif Bung Hatta dan Bung Karno dan parpol lama yang ngotot nggak mau satu struktur susunan apa yang itu disebut sovereignty of people where should be belonging. Kebaktian keluarga kami, keluarga turunan dinasti Ming, di mana Yongli, saya klaim sebab pertanyaannya adalah status yang berurusan dengan keluarga Mataram. Raden Hamengkubuwono sendiri diperingati setelah simbolis yang ramah. Hamengkubuwono diambil dari judul nama sebuah nama burung, tapi setelah nama burung hummingbird. Makanya bercerita tentang sesuatu yang mengapung dan kapal raksasanya disebut the giant sailing ship yang pernah ada dan diingati dalam monumental siapa Airport Changi di Singapura, atau sesuatu yang literatur atau literasi di Singapura, di mana saat lintasan Indochina. Apa yang saya ceritakan dalam konstitusional italik adalah berasumsi peran, karena saya tidak dalam peranan Menteri Luar Negeri, di mana representatif diplomatik ini saya masih menerka pertanyaan mengapa saya keluarga Raden yang eksternal. Ada yang interior. Raden yang interior adalah mereka yang mendapat wacana the wealth of property. Mereka masih mengurusi apa yang sebutannya keraton yang monumental itu, dan bahkan banyak lagi surat-surat berharga yang mungkin ada hubungannya dengan kolonial status. Jadi kolonial siapakah Indonesia berbeda paham, di mana kolonial republican status dengan kolonial kingdom status whereabout. Sedangkan sebelumnya lagi saya bercerita dalam dokumentasi berbeda, dalam jurnal filmologi yang berbeda juga, tentang diplomatik siapa Diponegoro. Lembayung Raden Diponegoro bertanya pertanyaan yang saya pernah bertanya tentang mengapa Diponegoro setelah beristrikan siapa dari Samudra Pasai, itu dari seberang, membawa mandat Islamik, di mana hadis siniumis, mempelajari hadis atau hadis siniumis ini adalah tipe kultur mengapa konstitusional italik. Konstitusional italik ini mengapa disayangkan terjadi peperangan antara Arabic konstitusional, di mana Islam dalam kerajaan Islamik, atau mempelajari hadis, penjurnal. Hadisnya adalah menjurnal siapakah Islamnya. Di Indonesia sendiri dipahami ada hampir 4 tipe siapa yang menjurnal Islam dalam komunitas Muslim, atau mereka menyebutnya kini dalam status kekinian siapa umat. Umat dibagi 4. Ada hadis siniumis setelah ulama, ada hadis siniumis setelah ustadz. Yang modern itu yang ustadz yang sekarang, karena mereka langsung dari kerajaan Arabic atau Kingdom of Arabs. Tapi kalau Arabic, di mana ustadz itu setelah hadis siniumnya yang terbaru. Tapi kalau di awal waktu, di mana bilateralnya bertentangan dengan diplomatik para pendeta, adalah ulama. Sedangkan kiai adalah masih diplomatik Batavia, tapi mereka mempelajari secara stratanya siapa. Diponegoro membuat berkas siniumsiologi kriminal, siniumsiologi yang bertentang dengan isi pendeta. Sedangkan tipe abah, ada yang disebut Sundanis ini abah, ataupun di Pulau Jawa masih ada yang disebut abah ini sedekat ustadz dan kiai. Tapi mereka ataupun hanya sekedar rakyat, tapi disebut abah, tapi belajar santri ataupun apa artinya sama serupa ulama, ustadz, kiai, tapi disebut abah sebab itu masih kayak tipe rakyat, tapi mereka belajar sama pula Islamiknya. Kayak latah ideologi, hanya aja mereka merepresentatifkan hadis siniumis atau hadis siniumsiologi, di mana balik lagi kedua unsur, iman atau Islam, rukun Islam dan rukun Islam.
Intinya semua tentang kebaktian Arabic yang coba kita konsentrasiin berkonstitusi bertentangan dengan pernyataan Pandeta di awal waktu. Bukan bertentangan salah, tapi bertentangan dengan status mengapa Konstitusional 1949, ingat nih, Konstitusional 1949 dinyatakan dalam judul ideologi. Kalaupun dia filmologikan, hadis siniumis adalah faktor di mana faktor siniusiologinya berbelah, banyak banget kolomnya. Dari balik lagi saya ulang ini. Ustadz adalah resmi status dari mereka kalau resmi belajar di akademik universitas, di mana untuk mendapatkan gelar ustadz itu. Untuk representatif kerajaan, which are the kebaktian untuk kingdom. Siapakah? Arabic kingdom atau Arabs of human mandatory. Tapi kalau lo bertanya, kita bertanya siapa representatif, kenapa Hamengkubuwono saya tidak klaim sebagai nama Sultan? Sebab tragedi Raden Rajiman membuat saya bertanya pertanyaan yang beda. Kematian Raden Rajiman, Raden Rajiman Widyodiningrat, di mana beliau almarhum dinyatakan Susilo oleh Bambang Susilo Yudhoyono, presiden keperanan di mana mandat status representatif yang masih mencoba memahami juga mensidik, saya kira asumsinya siapakah Raden Rajiman. Kenapa saya menyatakan musibah, yang menyatakan akhirnya ada yang diserintisium dari kasus mengapa rencana jangka panjang siapa kolonial itu diasemblikan oleh Indonesia, status yang berbeda assembly, di mana kolonial setelah Eropa yang disebut-sebut Soekarno siapa Pandeta. Memahami itu kita harus berdiplomatik atau berdeklarasi pemahaman yang bertanya konstitusional ini apalah. Mengapa dunia Raden atau bangsawan beda status dengan Republican portfolio kingdom? Dulu industrinya adalah kayak rel stasiun Ventura, agreement Ventura, Anda jika paham, atau Ventura itu tentang status treaty atau perjanjian untuk membangun industri bersama dalam siapakah Britain, siapakah Britain Kingdom, atau akhirnya sekarang the Dutch Kingdom atau Belanda Anda menyebutnya dalam gamblang pertanyaan. Hingga kemudian saya menjelaskan siapa Islamic atau Islam Siniusiology dari prospektus yang bukan prospektus lagi tapi bentuknya prospeksitriumik. Saya menyebutnya ada agenda yang dari sejarah dulu masih berkelit dengan pernyataan siapa Indonesia memandatkan diplomatik perannya dari officer siapa kita, presiden, contohnya presiden yang terkini Bapak Prabowo. Bertanya pertanyaan, walaupun dia keturunan Raden tapi beliau tidak mendelegasikan siapa keturunannya sebagai keluarga Raden. Bahkan ini pertanyaan yang membingungkan juga. Saya mengakui sebab setelah invasi Nium Jepang di mana sebelum tahun 1942 adalah 1920 keberangkatan permintaan atau mengagendakan agenda siniusiologi menyatakan meminta kebaktiannya kerajaan Jepang dalam escort Jepang di tahun di mana malah akhirnya mereka memandatkan siaga yang berbeda dan akhirnya menyerang dunia ini juga bersertaan di mana Perang Dunia Kedua atau perang Dunia Kedua saat itu, di mana ada kejadian mengapa rekomendasi treaties ditolak oleh Jepang dan mereka melancarkan peperangan.
Bilateral vendetta yang sulit dipahami oleh Jepang itu mungkin pertanyaannya satu. Kedua, mengapa mereka sudah lebih modern dalam memiliki kapal perang, status escort, naval, artileri perang, kapal dari kapal layar, pesawat terbang. Mengapa? Karena diajarkan untuk berkebaktian bersama seperti Indochina di awal waktu. Sedangkan apa yang dipahami representatif siapa Bung Hatta ataupun Bung Karno sebagai representatif officer Republican status, bertanya pertanyaannya tentang bukan United Kingdom atau solitarium, siapakah, mengapa flip flick atau status flip flick ini adalah tentang pernyataan kayak Indonesia memudahkan memutarbalikkan tangan, flip flick. Jadi intinya status pertanyaan yang horor dalam pernyataan keluarga saya siapa dunia Raden, di mana representatif officer peranan diplomatik atau deklarasi siapa peranan di mana Colonial Assembly, bacanya penceritaan yang berbeda. Adapun juga turunan di mana yang sakit hati sebab keputusan Hamengkubuwono III. Hamengkubuwono di mana representatif setelah peranan Serikat Belanda ataupun ada British Salvation di mana Dutch Salvation juga di situ di tempatnya menyatakan peranan kita seolah-olah hanya Belanda. Bahkan bendera yang tadinya beda itu statusnya flagging about tentang bendera Belanda itu birunya menyatakan pernyataan yang disobek oleh rakyat di masa lalu dijadikan merah putih saja. Birunya menyatakan sebuah daulat di mana sejarah itu adalah sebenarnya sesungguhnya kita di status yang sama. Setelah representatif vendetta, mengapa Serikat Belanda? Mengapa juga bilateral representatif British menangani siapa the people of the Nusantara berbeda saat itu, atau mengapa Tuanku Johor ataupun Kerajaan Johor di mana sekarang disebut Malaysia. Intinya kesalahpahaman, mungkin asumsinya saya yang salah paham atau rakyat Indonesia yang mengklaim jurnal sejarahnya beda. Intinya dalam siapa saya sebagai eksternal dari status bukan interior yang memandatkan deklarasi siapa keluarga Raden bisa saja menjadi pertanyaan yang takut atau dikhawatirkan membuat insepsi hoax atau mencela pernyataan yang salah. Adapun penelitian saya bertemakan filmologi, di mana saya studi dalam sebuah bentuk representatif di mana saya harap bisa menjadi filmologi. Ini adalah sebuah status sebab pembelajaran Lembayung Diponegoro. Lembayung Diponegoro di mana tidak sekata dengan konstitusional Italik. Awalnya keluarga Raden Mataram membantu representatif deklarasi siapa Union siapakah Kingdom, dari siapakah British leading storytellingnya sebagai sovereignty status konstitusional Italik, ataupun setelah asistensi mengapa Dutch Salvation atau which are after the kingdom gitu. Oke. Intinya pemikiran saya mungkin bertanya terlalu berasumsi setelah yang hanya sekedar karya asumsi-asumsi mengapa Lembayung Raden Diponegoro atau Lembayung Diponegoro atau memerankan pernyataan filmologi berikutnya yang berbeda, sebab kepedulian saya sebagai rakyat, hanya rakyat di mana bukan interior keluarga Raden di mana memiliki status penting dalam menjaga monumental siapa alur siapa dulu kerajaan. Saya yang eksterior ini masih turunan dari representatif setelah Jayakarta, setelah persis diplomatiknya siapa membantu diplomatik para Raden yang berdeklarasi atau
diplomatik setelah menceritakan mengapa Raden Saleh Bustaman. Raden Saleh Bustaman yang Anda ketahui sebagai sejarah dalam keluarga kami turunan langsung dari setelah berseberangan sih di mana Jayakarta. Tapi kalaupun status mengapa komplikasinya adalah trading rupiah dalam landmarknya siapa Indonesia menjadi hancur, dinilai turun, dan ada rasa khawatir atau merasa musibah ini berkelanjutan menjadi 7 nilai tukar $1 menjadi 70.000 lah segala macam sampai 1 juta, menyatakan ke dunia yang nilai tukarnya adalah dirham apa-apa dalam nilai tukarnya sebenarnya salah. Semuanya harus memahami alur lagi balik di mana dinyatakan suku, siapa Sumatera, siapa Kalimantan di awal waktu, atau siapa Sulawesi. Mereka diakui tribunal sama kayak United States memahami American Indian tribunal sama, ataupun Australia tribunal sama, New Zealand tribunal juga sama. Bedanya kenapa di Mataram diakui karena kita turunan Cina. Cina itu udah kingdom, diakui kingdom dinasti Ming, dan konstitusional Italia udah mengakui kingdom itu bersama Rusia bersejajar. Italik konstitusional udah menganggap konstitusional Italik ataupun Rusia di saat itu udah sejajar, makanya disebut komunis. Communicate artinya status Italik dibantu oleh British Kingdom saat itu. Hanya aja siapa mereka karena sebab konspirasinya Soekarno yang berperankan mandat salah paham, makanya Cina berubah jadi republik karena takut dijadiin urusan berkepanjangan. Akhirnya mereka berubah jadi Republic of China. Intinya tentang kultur portfolio siapa Republikan, bercerita tentang siapa tahun 1949, di mana sebelum tahun 1965 di mana komunis atau partai yang representatifnya setelah partai, saya asumsikan itu adalah kumpulan para pitung, kelompok pitung atau setingkatan dengan konstitusional di mana Italik tingkatannya paladin, tapi itu bersifat peranan bodyguardnya siapa para raden. Makanya saya agak sedih menelaah pertanyaan pemetaan peperangan di mana status rakyat dan status bangsawan Raden terkolumkan dalam paragraf yang tidak sinkron dengan strata dunia global. Kita menjurnal dalam perbedaan seperti saya menyebutnya Islam 404 sebab Jayakarta sudah tiada, adanya Jakarta. Itu merubah pencatatan sejarah akhirnya dalam kronologi yang critical exchange-nya jadi landmark yang salah sekarang. Itu salah satunya. Indonesia menganggap asumsinya sebab perpindahan dari TKR menjadi TNI saja sudah menjadi pertanyaan yang bego, di mana kebodohan idiotik atau idom idiotik ini pertanyaan sebab neglected dari peranan di mana rule of an act siapa rakyat didukung TKR saat itu tentara keamanan rakyat ataupun setelah keluarga kerajaan. Bahkan yang apa yang disebut kiai itu masih kayak tipe siapa yang di kumpulan kiai di zaman kolonial itu beda lagi. Mereka mengkonstitusikan pertanyaan mengikuti kultur siapa Nusantara atau Chinese Nusantara atau Cindo atau siapa kita yang akhirnya menjadi kumpulan yang ringkasnya disebut Indonesian, representatif perorangan itu siapa rakyat. Selebihnya kultur tentang kritis atau critical modernism yang coba kita pahami dalam politik kultur Indonesia.
dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau sebenarnya majelis itu diambil dari kata majestic, tapi mereka siapa yang di masa lalu dalam lintasnya menjudulkan menjadi majelis, padahal arti language-nya adalah majestic. Jadi kultur majestic itu sebenarnya adalah memenangkan siapa rakyat yang saya pahami. Hanya aja dari kultur, mungkin balik lagi mengapa Raden Diponegoro, balik lagi ke kultur yang dulu representatif, Raden Diponegoro dikelompokkan dalam kriminal, status dalam critical criminal sinemsiologinya, sebab dipelajari Raden Saleh. Dari objektifnya Raden Saleh melukis, membantu para raden berdeklarasi diplomatik, menceritakan, menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di kerajaan. Terjadi eventnya di dekat Keraton Yogyakarta. Mengapa lukisan tersebut diceritakan dalam Lembayung Diponegoro, penangkapan Raden Diponegoro, dan kembali diulas lagi, dicatat lagi, dipahami lagi, karena konstitusional di mana Raden Rajiman Widyodiningrat menceritakan pernyataan yang membuat beliau mati muda. Bahkan rumah status di mana duit Holden itu didapat, sebenarnya Holden itu mata duit untuk giro cek traveling. Jadi duit Holden yang kita pahami diajarin di Indonesia diklaim dalam penciptaan yang terjurnal beda malahan. Kalau antara giro cek travel itu antara perbankan dari yang Batavia dan perbankan di mana Dutch ataupun Britain kalau perlu. Tapi itu di saat kolonial status, di mana sebelum transisium menjadi Indonesia, di mana Jayakarta diharapkan sebagai peranan lintasan mandat representatif para Republikan. Memang sesuatu yang dibayangkan, namun konstitusional atau deklarasinya masih keluar koridor, di mana kingdomnya malah tidak diasumsikan sebagai argumen. Karena itu kondisi ini membuat semuanya serba salah kaprah. Kenapa rupiahnya tradingnya nilainya turun? Kita dengan piagam konstitusional tahun 1949 dimulai meminta tanda tangan para bangsawan Belanda, Serikat Belanda itu yang disebut bangsawan Amsterdam atau bangsawan British, di mana mereka turunan kingdom yang berkebaktian untuk Itali konstitusional, bertanya pertanyaan peran yang berbeda. Hingga setahun setelah, lihat aja nih, hyperinflasi itu setahun setelah tahun itu. Saya tahunya dari ketika belajar dalam prospektus literatur di New Zealand, pertanyaannya berbeda kalau memahami siapa kronologi sejarah. Hingga saya menyatakan dalam masa remaja saya, kalau mengingat atau menyangka apa yang asumsi, menyatakan apa yang diajarkan Indonesia itu tidak seterata dengan paham di mana Commonwealth status, di mana yang kalian pahami adalah setelah status United Nation treaties beda lagi. United Nation tidak punya wewenang lebih tinggi daripada kultur kerajaan konstitusional Italik ataupun siapa konstitusional British ataupun Amsterdam. Sebab itu kita masih terikat pertanyaan Republican portfolio di mana industri. Dalam filmologi ini saya bercerita pertanyaan yang mengapa sebaiknya kita teliti kembali mengapa this were for the treaty. Indonesia punya treaty, tapi sebelumnya treaties yang sebelumnya kayak membangun jalur Pantura di antara yang akhirnya disebut Trans Jawa lah. Ini sebab pertanyaannya mengapa klaim kali Soekarno bisa diberkaskan sebagai kriminal sinemsiologi, atau klaim siapa Bung Hatta, atau klaim parpol lama itu. Karena mereka salah paham, karena mereka traumatik sebab serangan Jepang. Karena sebab traumatik iya, tapi deklarasi sejarah tidak pernah bisa
pahami kalau kita sendiri nggak mau mensidik peranan mengapa dunia Raden punya hak eksklusifnya tentang apa itu arti bilateral dalam kerajaan. Kalau kalian tetap merasa dari rakyat untuk rakyat, memang dibolehkan atau disahkan sebenarnya. Rakyat bukan berarti tidak boleh memiliki bentuk angka paling tinggi daripada kerajaan, tapi balik lagi dari deposit kingdom itu menyatakan pernyataan tanah seharusnya tidak boleh dimiliki oleh rakyat. Yang boleh dimiliki adalah meminjam, simpan pinjam, sehingga dari alur lintasan waktu bisa ribuan tahun kemudian kita bertanya di langgeng legowo atau lestari peranan, di mana tanah tidak cacah belah milik perorangan yang akhirnya individual dari TBK atau PT atau perseorangan, portfolionya setelah Republican portfolio, namun tetap diatur eksklusif oleh kingdom. Jadi dalam yuridiksinya seharusnya kayak di Jakarta ada Menara Saidah, udah hancur, udah angker, udah nggak ditempatin, udah bukan tempat yang ideal buat kerja, tapi tidak dihancurin, tapi tetap ditahan gedungnya seolah-olah monumental paling penting, tapi padahal tidak. Itu sesuatu yang akhirnya secara eksklusif menyatakan, mensahkan validasi siapakah rakyat boleh memiliki tanah tapi tidak mengganggu kepentingan yang lain, di mana diletak bentuk sipil atau the civic of building where the form of bangunan kota. Bangunan tata kota itu dihancurkan sama kepentingan perorangan. Gedungnya harusnya hanya kepemilikan tanah seharusnya dimiliki oleh urusan kingdom. Bolehnya minjem. Makanya kayak saya bilang portfolio Republikan itu kayak presiden harusnya itu memenangkan status hanya di mana membantu membangun bisnis baru atau akomodasi, di mana memenangkan rakyat juga, di mana akomodasi niumnya tentang prestasi, di mana industrial yang baru. Jadi setiap ada presiden baru, industri baru lagi terlahirkan, dan konstitusionalnya membantu melindungi hak eksklusif, di mana entrepreneurnya siapa presiden. Kalau dipahami siapa presiden itu maksudnya mengakomodasikan jalur mandat representatif siapa bisnis, makanya angkanya dibolehkan, memiliki angka dibolehkan sampai status lebih tinggi dari Bill Gates yang paling terkaya di muka bumi ini, atau Elon Musk, itu boleh memiliki angkanya, figurasi nium angkanya boleh, tapi bukan tanah. Properti Anda boleh memiliki selama-lamanya 7 turunan boleh, properti kendaraan itu boleh 7 turunan, tapi Anda harus punya tanahnya. Juga status kayak Anda harus punya tanahnya, menyewa tanahnya tetap. Untuk menyimpan siapa mobil, menyewa tanahnya kepada kerajaan, benar. Tapi kalau Anda memiliki perhiasan emas ataupun logam mulia, itu juga boleh, dibolehkan. Sampai 7 turunan dibolehkan, lebih banyak pun boleh. Hanya aja yang status yang dibodohin sama konstitusional dari MPR atau DPR mensahkan untuk konstitusional dari rakyat boleh memiliki hak istimewa, yaitu memiliki. Tapi seperti contohnya Menara Saidah di Jakarta saja sudah menghancurkan pernyataan konstitusional, karena mereka bukan konstitusional bilateral, tapi merasa penting dalam urusan siapa kronologi kepemilikan tanah. Seharusnya kayak saya memiliki tanah bangunan ini bukan kepemilikan saya, tapi kerajaan, yang akhirnya tanahnya milik kerajaan, ataupun bangunannya akhirnya kalau harus dihancurkan, hancurkan saja. Itu mengapa konstitusional Indonesia masih salah paham tentang artinya kita manusia yang hanya hidupnya sementara di bumi, salah cara berkebaktiannya. Mengapa rupiah status tradingnya makin turun? Karena kalian masih salah paham tentang konstitusional. Dari MPR-nya, dari DPR-nya, dari siapa kalian memahami officer yang disebut Republican portfolionya adalah presidental.
Intinya kerajaan dalam pertanyaan siapa, kalaupun saya berstatus pertanyaan siapa konstitusional kerajaan, mengasih tahu pertanyaannya tentang tanah tidak boleh dimiliki. Kecuali konstitusional MPR melindungi sebab kayak keluarga Bakri, bisnisnya banyak, memerankan banyak, bisnisnya banyak. Tapi kalau dia kalah ya layaknya properti itu juga harus diambil lagi sama kerajaan. Intinya tentang siapa manusia, tentang konstitusional italik yang sebenarnya kita nggak punya apa-apa di bumi. Kita lahir dan hidup sementara itu adalah fakta, tidak bisa dipungkiri. Kecuali saya hidup selamanya. Jadi kita bertanya pertanyaan, mengapa eksklusif? Bentuk angkanya Anda boleh. Karena security of where of keturunan kita bisa dijaga sampai 7 keturunan dalam kedaulatan yang aman, ya benar, bentuk angkanya boleh dimiliki lewat tabungan deposito kingdom, tapi pertanyaan deposito negara lah istilahnya kalian menyebutnya. Tapi intinya angka itu yang memenangkan, memerdekakan mereka. Uang itu yang memerdekakan siapa? Kita. Kalau dinyatakan tanah tidak boleh dimiliki karena kelestarian flora dan fauna bisa terganggu, sebab estetikanya juga bisa terganggu. Kayak Menara Saida di Jakarta itu saya masalahkan sebab secara arsitektural kayak itu penting banget gitu. Itu monumental paling penting di keluarga mereka. Intinya kalau Mataram tentang Yogyakarta, saya bukan dari interior keluarga keraton, langsung yang memegang validasi apapun di keraton, hak mereka untuk konstitusional tertulisnya aturan itu. Tapi intinya saya masih turunan Raden setelah Pakualam. Kepakualaman kami harusnya asistensi setelah administrasi siapa Raden Hamengkubuwono, tapi karena proses sistem transisi parpol yang berdiri, partai politik parpol itu tidak mensahkan siapa kingdom, apa artinya siapa kami. Intinya salam sentosa, semoga kita sejahtera semuanya lagi dan kita bisa dengan mata uang Republik Indonesia bisa membeli waktu kita untuk berpariwisata ke luar negeri kayak Amerika atau Kanada atau Cina atau yang lainnya untuk studi kita belajar sebagai majestiknya peranan manusia mempelajari kemuliaan berdaulat. Intinya salam sentosa, semoga video saya tidak menambah di tahun ini kepada FFI. Siapa peranan saya sudah cukup jelas. Saya sebenarnya inginnya jadi animator sebagai seorang Raden juga. Ingat lagi, nama saya Raden Mahesa Bayu Suryo Subroto, turunan dari ayah saya Raden Suryanto Sindu Subroto yang hanya seorang dokter bedah. Intinya ibu saya juga masih keluarga Raden, tapi setelah Sumedang, Pangeran Sumedang masih Sundanis juga, tapi keluarga kami sebenarnya bukan tentang keluarga interior siapa mandatnya para Raden di mana interior. Kami dari Jayakarta, versi Jayakartanya. Versi Jayakartanya bertepatan mengurusi urusan bilateral di mana eksklusif keluarga yang di Ponorogo itu kayak ngurusin keuangan atau percetakan siapa, distribusi keuangan, di mana di zaman itu adalah tentang distribusi uang atau giro check holden itu adalah untuk para Raden untuk atau membentuk bentuk sivik atau sipil siapa, konseptualisasi siapa manusia setelah traumatik Sriwijayanya jatuh atau tagging kategori Sriwijaya siapa. Ini ketidaksengajaan keluarga para Raden di awal waktu tentang obrak-abrik Nusantara apa itu intinya. Kami turunan dari Chinese, dinasti Ming, di tempatnya di kekaisaran yang ketiga. Hamengkubuwono adalah nama yang udah disetujui Pandita untuk the crown of leading prince ataupun siapa Raden yang dikedepankan sebagai perayaan siapa demokrasi para Raden sebenarnya. Hanya aja karena sebab kita ini victim dari peperangan
penolakan bangsawan Tenno ataupun Jepang itu Tenno siapa, secara global mereka menyerangi siapa Amerika, sebab urusannya adalah berkala tentang pemahaman yang mungkin terlalu banyak bertele-tele. Saat mereka mencoba memahami siapa Jepang masih salah paham juga saya rasa pertanyaannya. Ini ya, salam sentosa, sejahtera, dan semoga keinginan mimpi kita berduduk dalam dudukan daulat tercapai. Sampai jumpa.